Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya, gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa, ya robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati-hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah ini yang harus kita benerin Pak. Nah, kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu. Ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya. Ya. Atau malah pagi ini aja kali ya langsung. Kita pendek aja nih. Ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu. Ini kolbu kita, kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja. Sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja, 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu, guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar, gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini, ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya, namanya nama orang lokal Pak, tapi beliau ngomong gitu saya. Kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah, ya benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang. Gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang gitu. Ya benar nggak Pak? Pakai serban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya, suka dai yang mu'alaf. Sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem Pak. Dia masuk Islam seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya. Ya, itu harus dibersihkan. Ada cara bersihinnya, ada zikirnya. Dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya
Kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Kan begitu. Yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman. Akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Emang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbu. Kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021, Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi nggak tahu deh. Ya. Gimana jadinya masjid-masjid kita ntar? Ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Nah, kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita, Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz, muallim atau public figure sama, senangnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak, ya. Banyak sekali para dai menjadi mad'u. Dia dai artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana, Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu. Banyak, Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini dari tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik, Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi, ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak,
nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia gitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat, ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Ya, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya, waras berarti kolbunya. Ya, kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepakarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Akhirnya kena kucuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok, disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs, ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu, ya. Nah insyaallah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu, cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif, kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu, sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr ya. Penyakit sombong dan turunan-turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ya, semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya. Amin ya rabbal alamin.